Waymo yang terkenal dengan teknologi kendaraan otonomnya, kini akan merevolusi industri transformasi di kawasan Asia pada tahun 2025. Ternyata, revolusi teknologi transportasi terus maju pesat. Dan kali ini, Asia menjadi panggung utama untuk inovasi terbaru. Waymo, nama yang mungkin sudah tidak asing lagi dalam dunia teknologi kendaraan otonom, memulai perjalanannya sebagai proyek ambisius di bawah Google pada tahun 2009. Berawal dari visi untuk membuat transportasi lebih aman dan mudah diakses, Waymo kini telah berkembang menjadi perusahaan mandiri di bawah naungan Alphabet Inc. Dengan fokus utama pada pengembangan teknologi self-driving, Waymo merancang sistem canggih berbasis lidar, radar, dan kamera untuk memberikan pandangan 360 derajat dan mendeteksi objek di sekitar kendaraan. Tidak hanya itu, perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang khusus oleh Waymo terus disempurnakan untuk meningkatkan keselamatan dan kemampuan navigasi, bahkan dalam lingkungan perkotaan yang kompleks. Sejak menjadi perusahaan independen pada tahun 2016, Waymo terus menunjukkan keunggulannya. Mereka sukses meluncurkan layanan robot taksi tanpa pengemudi di Phoenix, Arizona, memperluas pengujian ke kota-kota besar seperti San Francisco. Langkah ini memungkinkan Waymo untuk memahami tantangan nyata di jalan dan meningkatkan teknologi mereka secara berkelanjutan. Kini, Waymo membawa ambisi tersebut ke tingkat global dengan rencana ekspansi ke Asia pada awal 2025. Dengan memulai pengujian di Jepang, Waymo tak hanya menjajal teknologi mereka di pasar baru, tetapi juga membuka peluang untuk merevolusi industri transportasi di kawasan Asia. Kota-kota di Jepang yang terkenal dengan transportasi umum efisien, kini akan dihiasi oleh kendaraan otonom canggih tanpa pengemudi. Dengan teknologi mutakhir yang telah teruji di Amerika Serikat, Waymo optimis bahwa pengujian di Asia ini akan menjadi langkah penting menuju masa depan mobilitas tanpa batas. Nah, bagi yang penasaran bagaimana kecanggihan teknologi ini dan bagaimana dampaknya bagi industri transportasi, yuk kita bahas lebih dalam. Waymo tidak hanya mengandalkan mobil biasa untuk merevolusi dunia transportasi, tetapi juga teknologi yang sangat canggih. Salah satu fitur utama yang membedakan kendaraan otonom Waymo dari yang lain adalah sistem sensor yang super lengkap. Kendaraan ini dilengkapi dengan teknologi lidar, radar, dan kamera yang memberikan pandangan 360 derajat di sekitar mobil, memungkinkan mobil untuk melihat dan merespon objek dengan tingkat akurasi yang tinggi. LiDAR atau Light Detection and Ranging adalah teknologi yang menggunakan cahaya untuk mengukur jarak. Ini memberikan peta 3 dimensi yang sangat detail dari sekitar kendaraan, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau rendah cahaya. Radar berfungsi untuk mendeteksi objek yang lebih jauh dan lebih besar, serta bisa mengukur kecepatan benda lain di sekitar kendaraan. Sementara itu, kamera memberikan pandangan visual yang membantu mobil memahami lingkungan sekitarnya dengan lebih baik, mengenali rambu lalu lintas, pejalan kaki, dan kendaraan lain. Keunggulan utama dari kombinasi sensor-sensor ini adalah kemampuan kendaraan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi di jalan raya. Baik itu berbelok di jalan sempit, merespon kendaraan yang mendekat, atau bahkan menghindari pejalan kaki yang tiba-tiba muncul. Waymo mampu melakukannya dengan tingkat presisi yang tinggi. Teknologi ini sudah teruji di berbagai kondisi dan semakin hari semakin canggih. Dengan teknologi yang sudah teruji dan terus berkembang, Waymo menunjukkan bahwa kendaraan tanpa pengemudi bukan lagi hanya mimpi, melainkan kenyataan yang semakin mendekat. Waymo tidak hanya sekedar eksperimen teknologi, tetapi juga telah membuktikan dirinya melalui berbagai pencapaian signifikan di Amerika Serikat.
Sejak pertama kali meluncurkan layanan robotaksi tanpa pengemudi di Phoenix, Arizona, Waymo menunjukkan bahwa kendaraan otonom bukan hanya sekedar konsep futuristik, tetapi juga sebuah realitas yang sudah beroperasi. Di kota ini, Waymo menawarkan perjalanan taksi yang sepenuhnya dikendalikan oleh sistem otonom tanpa adanya pengemudi di dalam mobil. Dengan adanya teknologi canggih yang terus disempurnakan, Waymo mampu mengurangi risiko kecelakaan yang sering terjadi karena faktor manusia. Data menunjukkan bahwa kendaraan yang dilengkapi dengan teknologi otonom seperti milik Waymo dapat mengurangi kesalahan pengemudi dan meningkatkan keselamatan di jalan. Setelah Phoenix, Waymo terus mengembangkan jangkauannya ke kota-kota besar lainnya seperti San Francisco yang terkenal dengan jalanan sempit dan lalu lintas padat. Bahkan di kota yang penuh tantangan ini, Waymo berhasil meluncurkan layanan robotaksi secara komersial, memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi para pengguna. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dalam angka perjalanan yang meningkat, tetapi juga dalam pengakuan dari industri otomotif dan teknologi global. Dengan terus melakukan uji coba dan memperbaiki sistem, Waymo semakin dekat dengan visi mereka untuk menghadirkan kendaraan otonom di jalanan global. Dengan bukti keberhasilan di Amerika Serikat ini, kini kita bisa membayangkan bagaimana teknologi ini akan beradaptasi dan berkembang di pasar internasional seperti Asia. Keberhasilan Waymo dalam menguji dan meluncurkan layanan robotaksi di Amerika Serikat membuka peluang besar bagi masa depan transportasi di Asia. Jika uji coba mereka berhasil di Jepang, ini akan menjadi tonggak penting yang bisa membuka jalan bagi kendaraan otonom untuk diterima secara luas di kawasan Asia. Negara-negara dengan populasi padat dan tingkat urbanisasi yang tinggi, seperti China, Korea Selatan, dan Singapura, bisa segera merasakan manfaat dari teknologi canggih ini. Bagi banyak kota besar di Asia, terutama yang menghadapi masalah kemacetan parah dan polusi udara, kendaraan otonom bisa menjadi solusi revolusioner. Waymo menawarkan potensi untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang memakan ruang dan meningkatkan polusi. Layanan robotaksi bisa mengurangi jumlah mobil di jalan, menawarkan alternatif transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, kendaraan otonom juga berpotensi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kesalahan manusia yang merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan di banyak negara Asia. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.